Ini dia sobat. Kalau kalian perhatikan, ini spuyer yang pertama, ini yang spuyer yang kedua. Ini adalah spuyer untuk api utama, sedangkan yang ini adalah spuyer untuk api umpan. Nah, kalau misalnya dari pipa ini gasnya tekanannya besar, kemudian keluar dari spuyer umpan juga tekanannya besar, tapi yang keluar dari spuyer utama ini kecil, berarti permasalahannya ada di mana? Di mana tumpatnya sobat? Hai sobat, di hadapan saya sudah ada sebuah kompor gas dengan kerusakan, yaitu api yang dikeluarkan sangat kecil sekali sobat. Akan saya tunjukkan kepada kalian ya. Oh ya, biar kelihatan nyala apinya, saya tutup dulu semua pintu dan jendela termasuk lampu-lampu ya. Oke sobat, pintu dan jendela sudah saya tutup dan lampu penerangan sudah saya matikan. Akan saya nyalakan kompor gasnya untuk kalian ya. Nah, seperti kalian lihat, api yang dihasilkan sangat kecil sekali. Bahkan untuk yang di tengah itu ada yang tidak menyala karena tidak tersambar apinya sobat ya. Nah, untuk kerusakan yang seperti ini biasanya permasalahannya dikarenakan tumpat sobat. Mulai dari regulator, selang sampai ke kompor gas. Nah, pertanyaannya tumpatnya di mana? Nah, bingung kan? Kalau kita harus membersihkan keseluruhan kompor gas mulai dari regulator, selang dan kompor gas, tentunya akan makan sangat banyak waktu sobat. Nah, tapi tidak usah khawatir sobat. Di video kali ini saya akan ajarkan sebuah trik untuk menentukan bagian mana dari kompor gas yang tepat, sehingga kalian tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk membersihkan kompor gas tersebut. Langsung kalian bisa membersihkan di titik di mana tumpatnya tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan bagian mana dari kompor gas yang mengalami tumpat serta cara membersihkannya? Kalian tonton video ini sampai tuntas ya. Perfect. Oke, sebelum saya mulai, saya nyalakan dulu semua lampu penerangan dan saya buka kembali pintu dan jendela sobat ya. Oke, semua pintu dan jendela sudah saya buka dan lampu penerangan sudah saya nyalakan. Seperti kalian lihat, api kompor gas memang tidak saya matikan dari tadi dan sangat sulit melihat apinya dengan kondisi terang yang seperti ini ya. Oke, langsung saya akan ajarkan bagaimana caranya untuk menentukan komponen mana dari kompor gas ini yang tumpat. Saya lepaskan dulu kap burnernya ya. Oke sobat, mohon perhatikan ya. Untuk kompor gas yang seperti ini yang menggunakan pemantik sistem manual, yang begitu kita putar tombolnya itu berbunyi cetek, itu pastinya kompor ini mempunyai dua spuyer. Kalau kalian perhatikan, nah ini adalah spuyer yang pertama yang dekat dengan jarum pemantik, dan yang kedua spuyernya, nah ini dia sobat. Kalau kalian perhatikan, ini spuyer yang pertama, ini yang spuyer yang kedua. Ini adalah spuyer untuk api utama, sedangkan yang ini adalah spuyer untuk api umpan. Dan kedua spuyer ini berasal dari satu percabangan ini. Nah, jadi kita bisa tentukan nantinya apakah tumpatan ini berasal dari pipa hingga menuju ke selang gas dan ke regulator, atau permasalahan yang tumpat itu berasal dari spuyer masing-masing. Nah, caranya cukup gampang sobat ya. Sebentar. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah menyalakan kompornya tanpa melepas knopnya. Nah, ini akan saya contohkan seperti ini ya. Akan saya tekan kompornya seperti biasa, kemudian akan saya nyalakan seperti ini. Nah, tapi tidak akan saya lepaskan sobat. Nah, kalian lihat sendiri ya. Ini ada dua api. Ada api yang berasal dari api umpan, ada yang api berasal dari api utama. Sebentar, akan saya matikan dulu sebuah lampu biar kelihatan sobat ya. Nah, kalau kalian lihat api yang berasal dari spuyer umpan ini tekanannya cukup kuat sobat. Nah, sekarang akan saya lepaskan tombol yang saya tekan ini. Nah, kalau kalian lihat setelah dilepas, api dari spuyer utama menyala, tapi nyalanya tidak besar sobat seperti tadi.
Oke sobat, mari perhatikan. Kalau kalian lihat barusan, api yang dihasilkan dari spuyer umpan itu besar ya. Nah, itu menandakan juga gas yang mengalir dari spuyer umpan itu besar juga. Nah, kalau gas yang mengalir dari spuyer umpan ini besar, berarti gas yang dihasilkan dari pipa dan dari selang itu besar juga tekanan gasnya. Nah, kalau misalnya dari pipa ini gasnya tekanannya besar, kemudian keluar dari spuyer umpan juga tekanannya besar, tapi yang keluar dari spuyer utama ini kecil, berarti permasalahannya ada di mana? Di mana tumpatnya sobat? Nah benar, tumpatnya berarti 90% ada di spuyer utama. Spuyer yang ini ya, yang saya maksud sobat ya. Oke. Nah, benarkah prediksi tersebut? Yuk, mari sekarang sama-sama kita bongkar dan kita bersihkan. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke sobat, komponen utama kompor gas sudah ada di tangan saya. Sekarang akan kita buka spuyer utamanya. Nah, untuk memudahkan spuyer utama ini dibuka, kalau yang kalian punya hanya sebuah tang, kalian harus lepas dulu per dan plat setelan angin. Kita terlepas terlebih dahulu bagian klipnya ini ya. Nah, sekarang akan kita buka spuyernya. Oh ya, sebelumnya untuk membuka spuyer, mohon perhatikan agar spuyer tidak patah. Silakan lihat apakah spuyer ini dilem atau tidak. Nah, kalau seperti ini saya lihat ada lemnya. Berarti kita tidak boleh sembarangan membukanya. Kita harus lelehkan dulu lem karet yang melekat ini. Saya akan gunakan bantuan sebuah hair dryer sobat. Oke, jika kalian sudah melihat lem karet ini sudah meleleh, bisa kalian coba buka sobat ya. Tapi ingat, kalau ternyata pada saat kalian putar masih terlalu keras, jangan kalian paksakan. Lebih bagus kalian ulangi untuk memanaskan lem yang ada di spuyer ini ya. Akan saya coba. Nah, ini sudah mudah terbuka sobat. Nah, ini dia spuyernya. Oke, nah langkah yang pertama kita harus perhatikan adalah di bagian spuyer ini ya. Ini lubangnya kecil sekali sobat ya. Nah, apakah ada kotoran yang menempel? Kita harus tusuk dengan menggunakan jarum yang panjang seperti ini. Nah, silakan kalian tusuk. Nah, kalau kalian lihat ya, ini ada kotorannya yang menempel sobat. Nah, seperti ini. Kotorannya ini mungkin adalah kotoran yang membandel sobat, dan ini adalah berasal dari kerak. Nah, ini dia sobat. Kalau kalian bisa lihat ini ya, saya akan letakkan di tangan saya. Nah, ini dia. Ini adalah kerak yang berasal, ini adalah kerak atau karat yang berasal mungkin dari pipa atau mungkin dari aliran gas. Nah, ini sobat. Nah, kalau kalian ingin memperbaiki kompor gas yang tumpah hanya dengan menusuk dari luar, kalau kotorannya seperti ini biasanya tidak akan maksimal. Jadi lebih bagus kalian buka seperti yang saya contohkan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat masih adakah tumpatan yang dari spuyer. Kita akan tusuk kembali dan kita perhatikan. Nah, seperti ini sobat. Ini kotorannya benar-benar banyak ya. Oke, dan silakan kalian perhatikan. Nah, ini lubangnya sudah tidak tertutup lagi. Akan kita lanjutkan bersihkan dengan menggunakan tapas telinga. Ini agar kompor gas tidak berulang lagi ya. Nah, kalau kalian menemukan kompor gas yang berulang kali tumpah, harus dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, nah kalau kalian lihat ya, hitam ya. Bersihkan juga di bagian dalam. Nah, setelah spuyer kita bersihkan, lanjut kita bersihkan di bagian knopnya ya. Nah, jangan sampai ada kotoran juga yang melekat. Kita cukup bersihkan seperti ini sobat.
Nah, ini juga untuk membersihkan sisa lem yang mungkin menempel. Oke, seperti ini sobat, sudah terpasang. Oke sobat, kompor gasnya sudah saya rangkai ulang. Sekarang akan saya pasang regulatornya ke tabung gas ya. Oke, biar nyala apinya kelihatan dan bisa kita bandingkan dengan nyala api yang pertama tadi, akan saya tutup pintu dan jendela dan saya akan matikan lampu-lampu penerangan. Oke, akan saya nyalakan sobat ya. Nah, seperti kalian lihat nyala api kompor gasnya sudah normal ya, sudah membesar kembali. Nah, seperti ini. Nah, kalian bandingkan saja dengan yang di sebelah ya. Berarti dengan kata lain, apa yang diprediksi berdasarkan trik tadi bahwa yang bermasalah adalah di bagian spion utama terbukti sobat. Oke, berhasil triknya ya. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan apapun silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Kalau punya requestan sama, kalian ketikkan juga di bagian komentar yang ada di bagian bawah video ini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Ternyata hair dryer punya istri bermanfaat sobat ya.